Pagi itu, pasar di sebuah kota kecil di Jawa Tengah sudah mulai hidup sejak langit masih keabu-abuan. Suara motor lewat, gerobak sayur didorong pelan, dan teriakan pedagang yang menawarkan dagangan saling bersahutan. Bau tanah lembab bercampur dengan aroma ikan asin, cabai, dan bawang yang baru diturunkan dari bak pick-up. Di tengah keramaian itu, ada satu aroma yang selalu lebih dulu menyambar hidung siapa saja yang datang. Aroma kacang goreng. Bukan kacang goreng biasa, tapi kacang goreng milik seorang lelaki bernama Kasan. Gerobaknya tidak besar, sederhana saja. Roda 2, kaca bening di bagian depan, wajan besar di sisi kanan, dan kompor minyak tanah yang bunyinya ngik pelan setiap kali api dinyalakan. Tapi justru gerobak sederhana itu yang selalu dikerubungi orang. "Mas Kasan, 2 bungkus ya, yang pedas 1. Pak, saya 5 bungkus buat di kantor." Saya duluan mas, saya tadi sudah nunggu dari ujung sana." Kasan tersenyum ramah, meski keringatnya sudah mengalir dari pelipis. Tangannya lincah, mengaduk kacang yang sedang ditiriskan, lalu memasukkannya ke kantong plastik, menimbang sekilas dan menyimpulkan dengan cara yang rapi. Orang bilang kacang gorengnya itu lebih gurih, lebih renyah, dan seperti punya rasa yang nempel di lidah. Sekali makan, rasanya ingin beli lagi. Dan yang paling aneh, siapapun yang lewat seperti otomatis menoleh, seolah aromanya memanggil. Kasan bukan orang muda, umurnya sekitar 40-an. Kulitnya legam, kumisnya tipis, dan matanya selalu tampak lelah, tapi tetap berusaha terlihat baik di depan pembeli. Ia dikenal sopan, tidak pernah marah-marah, dan kalau pembeli kurang uang, ia tetap tersenyum sambil bilang, "Gak apa-apa bu, besok bayar juga boleh." Tapi di balik keramahan itu, beberapa pedagang mulai membicarakannya. "Laris banget ya kacangnya Kasan," kata seorang penjual sayur bernama Bu Rini sambil menata timun. "Iya bu, padahal ya kacang doang," sahut pedagang bumbu di sebelahnya, Pak Darto, dengan nada agak sinis. "Bukan iri loh, tapi aneh. Kok bisa seramai itu terus, setiap hari?" Pak Darto memiringkan kepala. "Aku curiga bu, bukan soal bumbunya, tapi ya ngerti sendirilah." Bu Rini mendelik, "Jangan ngomong sembarangan." Tapi Pak Darto hanya nyengir kecil, seperti menyimpan sesuatu yang lebih besar dari sekadar rasa curiga. Di sisi lain pasar, Kasan tetap bekerja seperti biasa. Namun hari itu, ia tidak bekerja sendirian. Ia punya 3 karyawan. Yang pertama bernama Budi, pemuda 25 tahunan. Badannya tinggi, kulitnya sawo matang, dan mulutnya tidak bisa diam. Kalau tidak bercanda, pasti bernyanyi kecil sambil melayani pembeli. Budi bagian membungkus dan melayani orang yang antre. Yang kedua bernama Sarman, usianya lebih tua, hampir 30. Wajahnya keras, jarang tersenyum, tapi pekerjaannya cepat dan rapi. Sarman biasanya menggoreng dan menjaga wajan. Tangannya kuat, ia bisa mengaduk kacang panas tanpa banyak mengeluh. Yang ketiga bernama Wati, perempuan muda 23 tahun, cekatan dan teliti. Wati yang menyiapkan stok kacang mentah, bumbu, dan memastikan semuanya bersih. Ia juga yang paling sering mengingatkan Kasan kalau ada barang yang hampir habis. Ketiganya bekerja seperti mesin, karena kalau tidak begitu, antrean kacang goreng Kasan bisa mengular sampai ke tempat penjual kain. "Pak, ini kacangnya tinggal 2 karung, kata Wati sambil mendekat, suaranya agak terengah. "Kalau besok mau jualan seperti ini lagi, kita harus tambah stok." Kasan mengangguk. "Iya, nanti tak urus." Budi menyahut sambil menimbang kacang. "Pak, ini kita kayak perang ya, baru jam 9 sudah ludes segini." Sarman hanya mendengus. "Kamu banyak omong, cepet bungkusin." Budi tertawa. "Galak banget man, ini rezeki, jangan dibawa tegang." Sarman melirik sekilas ke arah Kasan. Tatapannya sebentar saja, tapi cukup membuat Wati menangkap ada sesuatu. Sarman itu orang yang jarang bicara, tapi sekali bicara biasanya tepat sasaran. Dan belakangan, Wati merasa Sarman seperti memendam sesuatu. Hari itu sekitar jam 11 siang, kacang goreng sudah hampir habis. Kasan menutup gerobak sementara dan menyuruh karyawannya istirahat. Budi duduk di bangku kecil sambil meneguk teh dari botol. Wati membuka bekal nasi dan mengajak Budi makan bareng. Sarman memilih berdiri di pinggir, menyalakan rokok, lalu memandang pasar yang tetap ramai. "Man, kamu nggak makan?" tanya Wati. Sarman menggeleng. "Nanti." Budi menatapnya heran. "Kamu itu kalau kerja kayak robot, kalau istirahat kayak patung. Hidupmu nggak capek, Man?" Sarman hanya menghembuskan asap rokok, tapi matanya tajam, memperhatikan sesuatu. Kasan, yang sedari tadi membersihkan tangan dengan lap, terlihat sedikit gelisah.
Ia sesekali melirik jam, lalu melirik jalan keluar pasar. Wati memperhatikan itu. Biasanya Kasan santai, tapi beberapa minggu terakhir Kasan sering begitu. Seperti menunggu sesuatu, atau seperti takut sesuatu datang. "Pak, panjenengan ada perlu?" Wati bertanya pelan, mencoba sopan. Kasan tersenyum, tapi senyumnya tidak sampai ke mata. "Nggak, cuma ya biasa. Aku mikir soal stok, soal pelanggan." Budi nyeletuk, "Pak, pelanggan mah aman. Ini kacang goreng paling dicari se-Jawa Tengah." Kasan tertawa kecil, tapi cepat hilang. Sarman akhirnya bicara, suaranya datar. "Ramai itu bagus, Pak, tapi kalau terlalu ramai, biasanya ada sebabnya." Suasana mendadak sedikit sunyi. Wati menoleh ke Sarman. Budi juga menatapnya. "Apaan sih, Man?" Budi mengernyit. Sarman tidak menjawab. Ia mematikan rokok, menginjaknya sampai padam, lalu kembali ke gerobak. Wati semakin tidak enak hati. Kasan mengusap wajahnya, lalu berkata pelan, "Sudah, istirahat dulu. Nanti jam 1 kita mulai lagi." Tapi sebelum jam 1 datang, Kasan malah bersiap-siap pulang duluan. Ia membuka laci kecil di bawah gerobak, mengambil sesuatu yang dibungkus kain hitam. Gerakannya cepat, seperti tidak ingin dilihat orang. Wati sempat melihat sekilas. Bungkus kain itu tidak besar, tapi cara Kasan memegangnya seperti benda yang penting dan harus dijaga. "Kamu mau kemana, Pak?" tanya Budi. Kasan menjawab sambil berjalan. "Aku sebentar, ada urusan. Kalian lanjut aja nanti. Wajan jangan lupa dibersihkan." Wati spontan berdiri. "Pak, kalau urusan penting biar saya temani." Kasan berhenti, menoleh, lalu menggeleng pelan. "Gak usah Wati, kamu jaga sini." Nada suaranya terdengar halus, tapi ada tekanan yang membuat Wati tidak berani membantah. Kasan pergi meninggalkan pasar. Wati, Budi, dan Sarman kembali diam. Budi mencoba mencairkan suasana. "Pak Kasan itu kadang misterius ya, tapi ya wajarlah orang sukses." Namun Wati justru merasa hawa sekitar gerobak tiba-tiba lebih dingin, padahal matahari sedang panas-panasnya. Ia menoleh ke wajan yang sudah kosong. Entah kenapa ia merasa seperti ada bau lain yang tertinggal di sana, bukan hanya bau kacang goreng. Ada aroma yang samar, seperti kemenyan. Wati mengusap lengannya yang merinding. "Kok aku jadi gak enak ya?" Budi menatapnya. "Kamu capek kali." Sarman yang sedari tadi diam, tiba-tiba berkata lirih, hampir seperti gumaman. "Kalau sudah bau kemenyan, itu bukan capek." Wati menoleh kepat. "Maksudmu apa, Man?" Sarman memandang Wati dan Budi bergantian. Ada sesuatu dalam tatapannya, seperti peringatan yang disimpan rapat. Lalu ia berkata pelan, "Aku cuma berharap kita kerja di tempat yang benar." Budi tertawa kecil, meski tawanya terdengar dipaksakan. "Ah, kamu kebanyakan nonton cerita horor." Sarman tidak tertawa, Wati juga tidak. Dan ketika Kasan belum kembali sampai sore, lalu datang kabar bahwa seseorang melihat dia berjalan ke arah jalan kecil belakang pasar yang menuju tempat sepi dekat sungai. Wati mulai berasa, pekerjaan ini tidak sesederhana jualan kacang goreng. Di malam hari, setelah pasar hampir tutup, Kasan kembali. Wajahnya lebih pucat dari biasanya, matanya seperti kurang tidur, tapi ia memaksa tersenyum saat melihat karyawannya menunggu. "Maaf, tadi lama," katanya. "Urusan apa, Pak?" tanya Budi. Kasan menepuk bahu Budi, seolah menenangkan. "Urusan orang tua, kalian pulang saja, besok kita mulai lebih pagi." Wati ingin bertanya lagi, tapi lidahnya terasa keluh. Sarman hanya mengangguk singkat. Mereka pun pulang satu persatu. Namun malam itu, ketika Wati sampai di rumah kontrakannya, ia tidak bisa tidur. Bukan karena capek, tapi karena pikirannya penuh. Tentang bungkus kain hitam itu, tentang aroma kemenyan, tentang cara Kasan terlihat seperti dikejar waktu, dan tentang kalimat Sarman yang terus terngiang-ngiang di kepala. Kalau sudah bau kemenyan, itu bukan capek. Di luar kamar, suara jangkrik terdengar jelas. Angin malam masuk lewat celah jendela, dan entah kenapa, Wati merasa malam itu lebih panjang dari biasanya. Seakan sesuatu sedang berjalan pelan, mendekat, tanpa suara. Dan jauh di sana, di tempat yang tidak dilihat siapapun, Kasan duduk sendirian di dalam rumahnya yang sempit. Ia memandangi kain hitam di tangannya, lalu menarik napas panjang dengan dada bergetar. "Sebentar lagi," bisiknya pelan, suaranya hampir seperti doa. Tapi tidak ada yang menjawab, yang ada hanya sunyi. Dan bayangan di sudut ruangan yang tampak lebih pekat dari gelap biasa. Keesokan paginya, Wati datang lebih awal dari biasanya. Langit masih pucat, udara masih dingin, dan pasar belum seramai kemarin. Tapi suara gerobak besi, langkar pedagang, dan kokok ayam dari kampung belakang pasar sudah mulai membangun suasana. Wati berjalan cepat menuju tempat gerobak kacang goreng Kasam biasa mangkal. Di tangannya ada kantong kecil berisi sarapan, nasi, tempe, dan sambal. Seharusnya ia merasa santai. Tapi sejak semalam, pikirannya tidak mau diam. Kata-kata Sarman terus berputar-putar. Aroma kemenyan, bungkusan kain hitam, dan wajah Kasan yang seperti orang baru keluar dari tempat yang tidak seharusnya ia datangi. Ketika Wati sampai, Budi sudah ada di sana. Ia sedang menata meja kecil dan menggulung plastik bungkus. "Wah, rajin banget, Wat," sapa Budi ceria seperti biasa. "Kamu habis kenapa? Kok kayak buru-buru terus?" Wati tersenyum tipis. "Gak apa-apa, pengen cepat selesai kerjaannya." Budi menatap wajah Wati sejenak, seolah bisa membaca. "Kamu kepikiran omongannya Sarman ya?" Wati kaget. "Kok kamu tahu?" Budi mengangkat bahu. "Ya kelihatan, kamu itu kalau ada beban, matamu beda." Wati terdiam sebentar. Lalu ia bertanya pelan, "Bud, kamu pernah curiga nah sama Pak Kasan?" Budi menghela napas.
lalu menoleh ke kanan kiri. Curiga sih pernah. Tapi ya, aku mikirnya paling Pak Kasan punya cara buat bikin dagangan enak. Resep rahasia gitu. Wati menggigit bibir. Kalau bukan resep, Budi tertawa kecil. Tapi tawanya cepat mati. Ya, jangan ke situlah. Kita kerja cari makan, Wat. Wati mengangguk pelan. Tapi perasaan tidak enaknya justru semakin tebal. Tak lama Sarman datang. Ia membawa karung kacang mentah dari atas motor tuanya. Cara jalannya tetap datar. Wajahnya tetap dingin. Seperti tidak pernah berubah. "Pagi," katanya singkat. Wati menatapnya. "Pagi, Mas." Budi menepuk karung kacang. "Wih, stok nambah banyak. Berarti laris lagi nih." Sarman tidak menjawab. Ia langsung mengecek wajan, memeriksa kompor, lalu mulai bekerja tanpa banyak suara. Beberapa menit kemudian, Kasan datang. Wati memperhatikan. Hari ini Kasan terlihat lebih rapi. Baju yang dipakai bersih, rambutnya disisir. Tapi matanya tetap sama. Matanya seperti menahan takut. "Pagi kabeh," sapa Kasan dengan senyum tipis. "Pagi, Pak," jawab Budi. Sarman hanya mengangguk. Wati juga menjawab pelan, sambil terus mengamati. Kasan membuka laci kecil di gerobak, mengambil catatan penjualan, lalu menghela napas panjang. Hari ini kemungkinan ramai. Banyak orang habis belanja buat persiapan malam Jumat. Kalimat malam Jumat membuat Wati merinding tanpa alasan jelas. Budi malah santai. "Wah, mantap. Malam Jumat tambah rezeki." Sarman tiba-tiba menatap Kasan. "Malam Jumat ya, Pak?" Kasan menoleh cepat, seperti tersentak. "Iya." "Kenapa?" Sarman menggeleng pelan. "Gak apa-apa." Tapi Wati menangkap sesuatu dari ekspresi Sarman. Seperti ia sudah tahu persis apa yang akan terjadi kalau malam Jumat datang. Hari itu benar-benar ramai. Baru jam 8 pagi, antrean sudah mulai terbentuk. Pembeli datang seperti tak ada habisnya. Beberapa orang bahkan mengaku sengaja datang dari desa sebelah. "Ini kacangnya Mas Kasan ya, Bu ya?" kata seorang ibu muda sambil menggendong anak. "Iya, Bu, yang ini." "Mau berapa?" jawab Budi cepat. Anak kecil di gendongan itu menangis. Tapi begitu ibu itu mencium aroma kacang goreng, anaknya mendadak diam. Matanya menatap wajan dengan kosong. Wati sempat melihatnya. Sekilas saja. Tapi cukup membuat bulu kuduknya berdiri. "Anaknya kok langsung diam?" gumam Wati lirih. Budi tidak peduli. "Ya baguslah, jadi ibunya bisa beli dengan tenang." Wati mengangguk pelan. Walau hatinya tidak ikut setuju. Siang hari, stok kacang kembali menipis. Sarman sampai harus menggoreng lebih cepat. Keringatnya mengucur, tapi wajahnya tetap kaku. "Man, istirahat sebentar," kata Budi. "Gantian aku yang goreng." Sarman menolak. "Gak usah, kamu bungkus saja." Budi cemberut. "Ya elah, sok kuat." Kasan hanya mengawasi dari belakang. Lebih sering diam daripada bicara. Tapi Wati melihat. Setiap kali uang bertambah banyak di laci, Kasan tidak tampak senang. Ia justru seperti makin tertekan. Seolah uang itu bukan hadiah, melainkan beban. Menjelang sore, pasar mulai lengang. Pedagang satu persatu menutup lapak. Matahari condong ke barat, dan angin membawa bau khas sore. Debu jalan, asap kendaraan, dan aroma sisa masakan. Kasan berdiri, menepuk-nepuk celananya. Lalu berkata, "Kalian pulang duluan saja nanti. Aku ada urusan malam ini." Budi mengangguk. "Oh, siap, Pak." Tapi Wati memberanikan diri bertanya, "Urusan apa, Pak? Besok stok gimana?" Kasan menatap Wati sejenak. Tatapannya tajam, membuat Wati menunduk. "Aku yang urus. Kamu jangan khawatir." Nada suaranya halus. Tapi ada sesuatu yang membuat Wati merasa ia baru saja ditegur tanpa kata kasar. Sarman memandang ke arah jalan kecil di belakang pasar. Jalan yang kemarin disebut-sebut orang sebagai Kasan pergi. Lalu Sarman berkata pelan, "Pak, saya ikut." Budi kaget. Wati juga. Kasan langsung menoleh. "Kemana?" Sarman menatap lurus. "Kalau urusan malam, saya ikut. Biar aman." Kasan tertawa kecil. Tapi tawanya aneh. Bukan tawa lega, melainkan tawa yang seperti dipaksa. "Nggak perlu. Ini urusan pribadi." Sarman tetap berdiri tanpa berubah. "Saya ikut, Pak." Wati bisa merasakan udara di sekitar mereka menjadi berat. Kasan menatap Sarman amas sekali. Lalu akhirnya berkata, "Kamu jangan ikut campur, Man. Kamu kerja saja yang benar." Sarman mengangguk. Tapi ekspresinya tidak menunjukkan tunduk. Ia seperti menyimpan kemarahan yang ditahan. Hari mulai gelap. Lampu pasar menyala satu persatu. Wati dan Budi mulai berkemas. Sebelum pulang,
Wati menahan diri untuk bicara pada Sarman. "Mas Sarman," panggilnya pelan. Sarman menoleh. Wati menarik napas. Mas tahu sesuatu ya tentang Pak Kasan?" Sarman diam. Matanya seperti sedang menimbang apakah ia harus bicara atau tidak. Budi ikut mendekat. Penasaran. "Man, kalau kamu tahu, ngomong aja. Jangan bikin suasana kayak film horor." Sarman menatap Budi. "Kalian serius mau tahu?" Wati mengangguk. Budi juga mengangguk. Meski wajahnya masih setengah bercanda. Sarman menghela napas. Suaranya lirih tapi jelas. "2 bulan lalu aku kerja di tempat lain. Penjual sate. Ramai juga. Mendadak. Terlalu mendadak. Wati terlelah mudah." Budi berhenti bercanda. Sarman melanjutkan. "Terus satu karyawannya hilang. Orang bilang kabur. Tapi aku lihat sendiri. Malam itu bosnya pergi bawa kain hitam." Wati terasa dingin sampai ke tulang. "Kain hitam?" Wati berbisik. Sarman mengangguk pelan. "Dan setelah itu, jualannya tambah laris. Tapi bosnya jadi berubah. Matanya selalu kayak takut." Budi mulai cemas. "Man, kamu jangan nakut-nakutin. Maksudmu, Pak Kasan?" Sarman dia menjawab langsung. Ia hanya berkata, "Malam Jumat itu sering jadi waktu orang-orang melakukan hal yang bukan urusan manusia." Wati menutup mulutnya sendiri, seperti takut suara keluar. Budi menelan ludah. Tiba-tiba terlihat pucat. "Terus, masih yakin Pak Kasan kayak gitu?" tanya Wati. Sarman menatap jauh. "Aku nggak yakin. Tapi aku melihat tanda-tandanya sama. Dan aku tidak mau kejadian yang sama terulang." Budi mulai gelisah. "Kalau begitu, kita berhenti kerja aja." Sarman menggeleng. "Kalau cuma berhenti, belum tentu aman." Kalimat itu membuat Wati makin takut. Malam semakin gelap. Mereka pun pulang. Namun Wati tidak bisa berhenti berpikir. Di rumah kontrakannya, ia duduk di tepi kasur sambil memeluk lutut. Di luar ada suara motor lewat dan anjing menggonggong. Tapi itu tidak menghilangkan rasa takut yang mengendap. Jam menunjukkan hampir pukul 10 malam. Dan entah kenapa, Wati merasa, malam ini, sesuatu akan terjadi. Ia mengambil ponsel, lalu membuka chat Budi. "Wati, Bud, kamu udah tidur?" Budi, "Belum. Aku malah merinding." "Kamu juga ya?" "Iya. Aku takut beneran." Beberapa menit kemudian, chat masuk lagi. "Budi, Wat, aku kepikiran. Pak Kasan tadi bilang urusan malam. Kamu rasa beliau pergi ke jalan belakang pasar lagi?" Wati menatap layar. Jantungnya berdebar. Ia tidak menjawab. Karena di detik itu juga, ada chat baru masuk dari nomor yang berbeda. Nomor itu tidak tersimpan di kontak. Isinya cuma satu kalimat. "Jangan ikut campur urusan Kasan." Wati membeku. Tangannya dingin. Matanya menatap layar tanpa berkedip. Ia ingin berpikir ini cuma orang iseng. Tapi nomor itu tidak punya foto profil. Tidak ada nama. Kosong. Ia mengetik cepat. "Wati, siapa ini?" Tidak ada balasan. Ia mematikan layar, menaruh ponsel di samping, lalu menarik selimut sampai ke leher. Tiba-tiba, dari luar jendela, terdengar suara pelan seperti seseorang berjalan pelan di tanah. Seret, seret. Langkahnya lambat, seperti mengitari rumah. Wati menahan napas. Langkah itu berhenti tepat di dekat jendela, dan suara seseorang berbisik lirih. Nyaris tidak terdengar, tapi cukup membuat darah Wati serasa berhenti mengalir. Rezeki itu ada harganya. Wati menutup mulutnya, menahan suara agar tidak keluar. Dan di saat yang sama, jauh di belakang pasar, Kasan melangkah di jalan kecil menuju arah sungai. Di tangannya, kain hitam itu kembali ia bawa. Wajahnya menegang, keringat dingin membasahi lehernya. Karena ia tahu, malam ini bukan sekedar urusan dagang. Malam ini adalah malam ketika sesuatu menagih janji. Malam itu, Sarman tidak bisa tidur. Ia berbaring di kasurnya yang tipis, di kamar kontrakan sempit yang dindingnya sudah mengelupas di beberapa bagian. Di luar terdengar suara motor lewat sesekali, lalu sunyi lagi. Tapi di dalam kepalanya, suara-suara lain muncul. Suara masa lalu, ingatan yang tidak ingin ia ingat, dan perasaan yang sejak tadi menekan dadanya seperti batu. Sarman sudah pernah melihat orang main jalan pintas. Dulu ia kerja di tempat penjual sate yang mendadak ramai, sama seperti Kasan sekarang. Saat itu, ia masih polos, menganggap rejeki memang bisa datang kapan saja. Tapi setelah satu orang menghilang, dan bosnya tiba-tiba makin kaya, Sarman mulai paham. Ada rejeki yang datang bersama harga yang tidak masuk akal. Dan ia tidak ingin ulangi itu lagi. Sarman bangkit, duduk, mengambil jaket lusuhnya. Ia menatap jam, pukul 11 lebih. Ia menarik napas panjang, lalu berdiri. "Aku harus tahu,"
gumamnya Liri. Tanpa banyak pikir, Sarman keluar dari kontrakan dan naik motor. Mesin motornya meraung pelan. Ia melaju menyusuri jalanan kampung yang sepi menuju pasar. Sementara itu, di tempat lain, Wati juga belum tidur. Setelah suara bisikan di luar jendela itu hilang, ia tidak berani bergerak lama sekali. Ia hanya menatap langit-langit kamar, menahan takut, menunggu sampai suara aneh itu benar-benar lenyap. Baru setelah beberapa menit, ia memberanikan diri menyalakan lampu. Tangan Wati gemetar ketika mengambil ponsel. Ia membuka chat Budi lagi. Wati, Bud, tadi ada suara orang di luar rumahku. Balasan Budi tidak langsung muncul. Beberapa menit kemudian barulah masuk. Budi, hah? Kamu serius? Kamu aman? Wati, aku aman, tapi takut banget. Budi, aku juga nggak bisa tidur. Rasanya kayak ada yang ngawasin. Wati menelan ludah. Ia mengetik lagi. Wati, Bud, kamu jangan kemana-mana ya. Kalau ada apa-apa kabarin. Budi membalas singkat. Iya, kamu juga hati-hati. Wati menutup ponsel, tapi rasa takut itu tidak hilang, malah seperti tumbuh. Ia memandang ke arah pintu, seakan menunggu sesuatu masuk dari celah-celah gelap. Di saat yang sama, Kasan sudah berada di jalan belakang pasar. Jalan itu tidak terlalu jauh, tapi memang jarang dilewati orang, apalagi malam-malam. Hanya ada lampu jalan 1-2, dan selebihnya gelap. Angin malam dingin menusuk, membawa suara sungai yang mengalir pelan di kejauhan. Kasan menggenggam kain hitam itu erat. Bukan sekali ini ia berjalan ke sini, tapi malam ini langkahnya lebih berat. Ia berhenti sejenak, menatap ke depan, ke arah pohon besar yang menjulang di dekat sungai. Tempat itu dikenal warga sebagai tempat wingit. Orang-orang tua sering bilang, jangan main ke sana kalau sudah malam, karena ada penunggu, ada sesuatu yang bukan manusia. Tapi Kasan tidak punya pilihan. Ia melangkah lagi. Sampai di dekat pohon itu, Kasan menunduk. Ia meletakkan kain hitam di tanah pelan-pelan. Lalu dari dalam kain itu, ia mengeluarkan sebuah benda kecil, botol kaca berisi cairan gelap, dan beberapa lembar uang yang sudah dilipat-lipat. Tangannya gemetar. Assalamualaikum, ucapnya pelan, meski suaranya terdengar ragu. Tidak ada jawaban, hanya suara air sungai. Kasan menelan ludah, lalu melanjutkan dengan suara lebih rendah. Aku datang. Seperti biasa, angin bertiup lebih kencang. Daun pohon bergesekan, suaranya seperti bisik-bisik banyak orang. Kasan merinding, tapi ia tetap bertahan. Ia mulai menata sesuatu di tanah, bukan dengan cara yang mencolok, tapi jelas itu ritual. Ia menaruh botol kaca, uang, dan sebungkus kecil sesuatu yang mirip dupa. Saat Kasan menyalakan benda itu, asap tipis naik ke udara. Bau kemenyan samar tercium, dan saat itulah, udara di sekitar tiba-tiba terasa lebih dingin, terlalu dingin. Kasan menutup mata sejenak. Beri aku waktu, katanya terbata. Aku masih butuh dagangan ini ramai. Aku belum siap. Lalu sesuatu terdengar. Bukan suara orang berjalan, tapi seperti suara kain diseret pelan di tanah basah. Kasan membuka mata. Tidak ada siapa-siapa. Tapi ia tahu, sesuatu sedang mendekat. Dari bayang-bayang pohon, terdengar suara lirih, tidak jelas laki-laki atau perempuan. Seperti suara dari dalam kepala, bukan dari luar. Waktumu habis. Kasan memejam lagi. Wajahnya pucat. Jangan sekarang. Aku bisa bayar lagi. Aku bawa uang. Aku bawa semua. Suara itu terdengar lagi, lebih dekat. Bukan uang yang aku minta. Kasan menelan ludah. Dadanya sesak. Ia tahu jawaban itu. Karena sudah dari awal ia diberi syarat. Rezeki lancar. Dagangan ramai. Uang deras. Tapi setiap beberapa waktu, harus ada gantinya. Dan ganti itu bukan barang. Bukan emas. Bukan uang. Tapi nyawa. Kasan membuka mata lebar. Suaranya gemetar. Aku sudah berusaha. Aku sudah menghindar. Suara itu tertawa kecil. Pelan. Tapi membuat bulu kuduk berdiri. Semakin kau menghindar, semakin mahal. Kasan menggigil. Aku tidak mau tumbal orang dekat lagi. Angin mendadak berhenti. Daun pohon berhenti bergerak. Sunyi. Dan di sunyi itu, suara itu berbisik. Seperti menempel di telinga Kasan. Kalau begitu, kau yang mengganti. Kasan terkejut. Tidak. Aku masih harus hidup. Aku punya keluarga. Belum sempat ia menyelesaikan kalimat. Sesuatu terasa menekan dadanya. Seperti tangan besar tak terlihat mendorongnya ke bawah. Kasan jatuh berlutut. Napasnya tersengal. Pilih. Suara itu semakin dingin. Satu orang. Atau dirimu. Kasan memejam. Air mata keluar tanpa ia sadari.
Ia ingin lari, tapi tubuhnya seperti dikunci. Dan di dalam kepalanya, wajah para karyawan muncul satu persatu. Budi yang ceria, Wati yang rajin, Sarman yang pendiam. Kasan menggigit bibir sampai sakit. Aku, suaranya serak. Pilih. Suara itu menekan lagi. Kasan menutup wajahnya dengan kedua tangan. Aku minta waktu 1 minggu. Seketika tekanan itu hilang. Udara kembali bergerak. Suara itu terdengar tenang, seolah mengabulkan. 1 minggu. Kasan terengah. Ia menunduk, keringat dingin membasahi punggungan. Lalu suara itu menutup dengan kalimat yang membuat darah Kasan membeku. Kalau tidak, aku ambil sendiri. Kasan menatap tanah. Tangannya gemetar ketika merapikan barang-barangnya. Ia buru-buru mematikan dupa, memasukkan botol kaca kembali ke kain hitam. Ia ingin pulang. Ia ingin jauh dari tempat ini. Namun ketika ia baru berdiri, dari arah jalan pasar terdengar suara motor mendekat. Kasan membeku. Ia menoleh. Di kejauhan, lampu motor terlihat. Semakin dekat, semakin jelas. Dan ketika motor itu berhenti beberapa meter dari sana, Kasan bisa melihat siapa pengendaranya. Sarman. Kasan langsung menekan. Kamu, ngapain di sini? Sarman turun dari motornya, menatap Kasan tanpa takut. Jadi benar. Kasan menggertakkan gigi. Kamu ngikutin aku. Sarman melangkah lebih dekat. Suaranya tegas. Pak Kasan, saya nggak peduli dagangan laris atau enggak. Tapi kalau ini pesugihan, saya nggak mau jadi bagian dari itu. Kasan tertawa miris. Kamu pikir aku mau begini? Kamu pikir aku senang? Sarman mengerutkan dahi. Kalau Bapak nggak senang, berhenti. Kasan menatapnya tajam. Gampang ngomongnya. Kalau aku berhenti, aku bisa mati. Kamu ngerti nggak? Sarman terdiam sejenak. Kasan melanjutkan dengan suara lebih rendah, penuh tekanan. Aku udah terlanjur masuk. Aku cuma butuh 1 kali lagi. Sarman mundur 1 langkah, wajahnya berubah. 1 kali lagi, maksudnya tumbal. Kasan tidak menjawab, tapi diamnya sudah cukup. Sarman menggepal tangan. Siapa Pak? Siapa yang mau Bapak tumbalin? Kasan menatap Sarman dengan mata merah, lalu berkata lirih. Aku belum tahu. Sarman menahan napas. Bohong. Kasan mengangkat wajah. Aku belum pilih. Sarman mendekat lagi, suaranya naik. Tapi makhluk itu udah minta Pak. Dan biasanya yang jadi korban, orang dekat, karyawan, orang yang kerja sama Bapak. Kasan menunduk. Tubuhnya gemetar, bukan karena dingin, tapi karena takut dan marah bercampur jadi satu. Sarman berkata pelan, tapi tajam. Pak, kalau Bapak masih manusia, berhenti sebelum terlambat. Kasan menatapnya, lalu berbisik lirih. Aku sudah terlambat, Man. Dan di detik itu juga, suara angin mendadak berhenti lagi. Udara di sekitar mereka terasa seperti membeku. Sarman menoleh cemat, merasakan hal yang sama. Kasan menekan, wajahnya berubah pucat. Karena dari arah pohon besar itu, terdengar suara tawa lirih, bukan tawa manusia. Dan suara itu seperti mengingatkan bahwa malam ini mereka tidak sendirian. Sarman menahan napas. Pak, kita harus pergi. Kasan menggenggam kain hitam itu, lalu menganggap cepat. Ayo pulang. Mereka berdua berjalan cepat menuju motor, tapi sebelum naik, Sarman sempat menoleh sekali lagi ke arah pohon itu. Ia melihat sesuatu, bukan wujud jelas, tapi bayangan yang berdiri di bawah pohon, seperti sosok tinggi memandang mereka. Sarman langsung memalingkan wajah. Ia tahu, mulai malam ini, mereka bukan hanya berurusan dengan manusia. Dan yang paling mengerikan, makhluk itu sudah memberi batas waktu. 1 minggu. 1 minggu untuk menentukan siapa yang akan hilang. Dan Sarman merasa, dari ketiga karyawan, ada 1 orang yang paling mudah diambil. Orang yang paling sering sendirian. Orang yang paling mudah ditipu. Sarman menggertakkan gigi. Dalam hati ia bersumpah, kalau Kasan benar-benar berniat mengorbankan salah satu dari mereka, Sarman tidak akan diam. Pagi berikutnya, pasar kembali ramai seperti biasa, seolah malam tadi tidak pernah terjadi apa-apa. Orang-orang tetap berbelanja, pedagang tetap berteriak menawarkan barang, dan suara uang koin berserakan di atas meja terdengar di mana-mana. Tapi bagi Sarman, dunia sudah terasa berbeda. Ia berdiri di dekat gerobak kacang goreng Kasan, memperhatikan setiap gerakan Kasan dari ujung mata. Wajah Kasan memang masih sama seperti kemarin, ramah, tersenyum, melayani pembeli. Tapi Sarman tahu, itu hanya topeng. Topeng orang yang sedang dikejar waktu. Kasan datang pagi itu dengan mata yang lebih cekung, seperti orang yang semalaman tidak tidur. Sesekali tangannya gemetar saat memegang sendok besar untuk mengaduk kacang. Ia memaksa bekerja, memaksa terlihat normal.
Budi seperti biasa tidak sadar apa-apa. "Wah, hari ini kita gaspol ya," katanya sambil merapikan plastik bungkus. "Kemarin rame banget, hari ini pasti lebih rame." Wati tersenyum tipis, tapi matanya terus bergerak. Ia juga berbeda sejak malam Jumat. Ia lebih pendiam, lebih sering melamun, dan setiap kali ada orang lewat terlalu dekat, bahunya langsung menegang. Sarman menatap Wati sebentar. Wati juga menatap Sarman. Tanpa perlu bicara, mereka seakan sudah mengerti satu hal yang sama. Ada bahaya di dekat mereka. Namun bahaya itu belum terlihat bentuknya. Hanya terasa seperti asap yang mengendap. Jam 9 pagi, antrean pembeli mulai panjang lagi. Kasan terlihat semakin tertekan ketika uang masuk begitu cepat. Anehnya, semakin banyak uang yang masuk, semakin tidak bahagia wajahnya. "Pak, ini uangnya ditaruh mana?" tanya Budi sambil membawa tumpukan uang kecil dari pembeli. Kasan buru-buru membuka laci dan memasukkan semuanya. "Sini, sini." Wati memperhatikan laci itu. Ia pernah melihat sekilas isi laci tersebut. Bukan cuma uang. Di sudut terdalam ada benda kecil yang dibungkus kain gelap, seperti yang pernah ia lihat sebelumnya. Wati merinding. Ia ingin bertanya tapi tidak berani. Kasan menutup laci cepat lalu menepuk meja kecil. "Ayo, kerja lagi, jangan lambat." Sarman menyahut, datar tapi tajam. "Iya, Pak." Beberapa jam kemudian, ketika pembeli mulai berkurang, Kasan memanggil mereka bertiga. "Aku mau ngomong," katanya pelan. Budi langsung duduk santai. "Wah, mau bonus ya, Pak? Hehe." Kasan tidak tertawa. Ia menatap satu persatu lalu berkata, "Mulai besok, kalian gantian jaga sampai malam. Aku ada urusan keluarga beberapa hari." Wati mengerutkan dahi. "Urusan keluarga, Pak?" Kasan mengangguk. "Ya." Sarman menatapnya lurus. "Sampai malam? Biasanya kita pulang sore." Kasan menghela napas. "Sekarang beda. Pembeli banyak yang minta malam. Apalagi kalau malam minggu nanti. Pasti rame." Budi langsung semangat. "Wih, mantap. Aku bisa, Pak. Malah enak. Tambah duit." Wati menelan ludah. Ia tidak bisa ikut semangat. Kalimat "sampai malam" membuat kepalanya langsung memutar hal-hal buruk. Sarman juga diam. Kasan menatap Wati sejenak, lalu berkata lebih lembut, "Wati, kamu nggak apa-apa kan kalau pulang agak malam, nanti tak kasih tambahan?" Wati memaksakan senyum. "Nggak apa-apa, Pak." Tapi di dalam hatinya, ia merasa seperti baru saja masuk perangkap. Hari-hari berikutnya berjalan cepat, tapi rasa tegang semakin berat. Kasan semakin sering menghilang sebentar, terutama menjelang sore. Ia selalu membawa tas kecil atau bungkusan kain, lalu kembali dengan wajah lebih pucat. Kadang ia pulang lebih dulu, meninggalkan gerobak pada karyawan. Budi tidak curiga, ia menganggap Kasan sibuk. Tapi Wati dan Sarman paham, itu bukan sekedar sibuk. Itu tanda seseorang sedang menyetor sesuatu. Atau sedang menahan sesuatu agar tidak diambil paksa. Hari keempat dalam minggu itu, sesuatu mulai berubah. Pagi itu, saat Wati menyiapkan kacang mentah di karung, ia menemukan satu karung yang terasa aneh, lebih berat dari biasanya. Ia membuka ikatannya. Di dalamnya memang kacang, tapi di bagian paling bawah ada bungkusan plastik kecil yang berbeda. Plastik itu diikat rapat, dan di dalamnya seperti ada tanah hitam bercampur sesuatu yang basah. Wati menutupnya cepat, jantungnya berdetak keras. Ia memandang sekitar. Budi sedang sibuk melayani pembeli. Sarman sedang menggoreng. Kasan sedang tidak ada di tempat, pergi sebentar entah kemana. Wati menelan ludah. Ia tidak tahu apa itu, tapi nalurinya mengatakan itu bukan barang normal. Ia buru-buru menyimpan lagi karung itu, lalu mendekati Sarman. "Mas," panggilnya pelan. Sarman menoleh. "Kenapa?" Wati berbisik. "Aku nemu bungkusan aneh di karung kacang. Kayak tanah, tapi bau." Wajah Sarman langsung berubah lebih tegang. Ia mematikan api sebentar, lalu berkata, "Jangan sentuh lagi, jangan buka." Wati mengangguk cepat. "Itu apa, Mas?" Sarman menatap Wati serius. "Kalau dugaanku benar, itu bagian dari ritual." Wati merasa kakinya lemas. "Mas, berarti kita beneran." Suara Wati mengecil. Sarman mengangguk pelan. Wati menahan napas, lalu berkata lirih, "Terus, kita harus gimana? Aku takut." Sarman menatap sekeliling, memastikan tidak ada yang mendengar, lalu berkata, "Kamu harus lebih hati-hati. Jangan pernah pulang sendirian. Jangan mau disuruh ke tempat sepi." Wati mengangguk cepat, tapi matanya mulai berkaca-kaca. "Mas, aku nggak kuat." Sarman menarik napas panjang. Suaranya tegas, tapi lebih pelan. "Kuat, kamu harus kuat. Karena kalau kamu takut, kamu gampang jadi target." Wati terdiam. Target. Kata itu menusuk. Sejak awal, Wati memang paling sering pulang sendiri. Budi punya teman banyak, sering bareng. Sarman sering pulang naik motor. Tapi Wati kadang harus jalan kaki dulu menuju kontrakan.
Wati merasa tubuhnya dingin. Sore hari, Kasan kembali ke gerobak dengan wajah yang sulit ditebak. Ia memanggil Budi. "Budi," katanya. Budi menoleh. "Iya, Pak." Kasan tersenyum tipis. "Besok kamu libur dulu. Aku mau kamu pulang ke rumahmu, jenguk ibumu. Kamu kan pernah bilang ibumu sakit-sakitan." Kasan kaget. "Loh, kok Bapak tahu?" Kasan tertawa kecil. "Aku dengar dari omonganmu waktu itu. Pulang aja, tenang." Budi senang bukan main. "Wah, Pak, makasih. Bapak baik banget." Wati menatap Kasan. Sarman menatap Kasan. Keduanya langsung paham. Besok Budi libur. Artinya, hanya tersisa Wati dan Sarman. Dan dari cara Kasan memilih Budi untuk pergi, terlihat jelas ia sedang mengurangi jumlah orang di sekitar, seperti sedang menyiapkan sesuatu. Sarman mendekati Kasan setelah Budi pergi ke belakang untuk membereskan. "Pak," kata Sarman pelan, "kenapa Budi diliburkan?" Kasan menatap Sarman dengan mata tajam. "Kamu tanya terlalu banyak." Sarman tidak mundur. "Karena tinggal kami berdua besok, itu yang Bapak mau." Kasan tersenyum tipis, tapi senyum itu tidak hangat. "Kamu merasa takut?" Sarman membalas dengan tatapan dingin. "Saya takut kalau Bapak mau ngorbanin salah satu dari kami." Wati yang mendengar dari dekat langsung membeku. Kasan menoleh ke arah Wati. Untuk pertama kalinya, Wati merasakan tatapan Kasan seperti bukan tatapan bos Rama. Tatapannya seperti seseorang yang sedang memilih barang. Kasan berkata pelan, "Wati, kamu orang baik, kamu rajin, kamu gak pernah banyak nuntut." Wati menelan ludah. "Iya, Pak." Kasan langsung masuk, suaranya keras. "Wati, jangan jawab." Kasan menatap Kasan dengan marah. "Kamu jangan mengajari anak buahku." Udara seakan menegang. Pembeli lewat, tapi tidak ada yang sadar ada perang dingin di antara mereka. Wati berdiri kaku seperti patung. Kasan akhirnya mundur pelan, lalu berkata dengan suara lebih rendah, "Sudah, kalian pulang. Besok datang lebih pagi." Malamnya, Wati tidak pulang seperti biasa. Ia takut berjalan sendiri. Ia memutuskan menunggu Sarman selesai mengunci gerobak, lalu minta pulang bareng. Sarman mengangguk tanpa banyak tanya. Ia mengantar Wati naik motor sampai dekat kontrakan. Sebelum Wati turun, Sarman berkata serius, "Wat, aku ngomong jujur, kita nggak punya banyak waktu. Kasan bilang punya urusan keluarga, tapi itu bohong." Wati menatapnya. "Aku tahu." Sarman melanjutkan, "Makhluk itu ngasih waktu 1 minggu, dan minggu itu hampir habis." Wati memeluk tasnya erat. "Mas, kalau tumbalnya harus 1, siapa yang paling mungkin?" Sarman tidak langsung menjawab, tapi matanya menatap Wati lebih lama. Wati langsung paham tanpa kata, dan rasa takut itu berubah jadi sesuatu yang lebih dalam, putus asa. "Mas," suara Wati gemetar, "aku gak mau mati." Sarman menggertakkan gigi. "Kamu gak akan mati, aku janji." Wati menatapnya, seperti ingin percaya. Namun di dalam rumahnya, jauh dari kontrakan Wati, Kasan duduk sendirian menatap uang yang menumpuk di meja. Tumpukan itu banyak, terlalu banyak, dan di antara uang itu, kain hitam tergeletak seperti mulut gelap yang siap menelan apapun. Kasan menutup wajahnya dengan kedua tangan. Ia berbisik lirih, "Maafkan aku." Lalu ia menatap jam dinding. Tinggal 3 hari lagi, dan kalau ia tidak memilih, makhluk itu akan mengambil sendiri. Hari Sabtu datang seperti tamu yang tidak diundang. Bukan karena Wati tidak suka akhir pekan, tapi karena ia tahu, semakin dekat akhir minggu, semakin dekat pula batas waktu yang diberikan makhluk itu pada Kasan. Dan hari ini adalah hari ke-6. Artinya, tinggal 1 hari. Pagi itu Wati berangkat kerja dengan perasaan berat. Ia bahkan sempat menatap jalan kecil di depan kontrakannya cukup lama, memastikan tidak ada orang asing yang mengawasinya. Tidak ada, tapi rasa takut tetap menempel di kulitnya seperti debu. Saat sampai di pasar, gerobak Kasan sudah terbuka. Sarman sudah ada, menyalakan kompor dan menyiapkan wajan. Budi tidak masuk kerja seperti yang Kasan bilang. Katanya libur, pulang menengok ibunya. Tapi Wati mulai curiga. Jangan-jangan Budi diliburkan bukan karena baik hati, melainkan supaya tidak ada yang menghalangi rencana. Wati menelan ludah dan mendekati Sarman. "Mas, Budi beneran pulang ya?" tanya Wati pelan. Sarman mengangguk. "Iya, aku chat dia tadi. Dia sudah di rumah." Wati menghela napas lega sedikit. "Syukurlah." Sarman menatap Wati. "Tapi itu berarti yang tinggal cuma kamu dan aku." Wati mengangguk pelan. Ia tidak berani menjawab panjang. Beberapa menit kemudian Kasan datang. Wajahnya tampak lebih segar daripada hari-hari kemarin. Tapi justru itu yang membuat Wati takut. Karena ia sadar, orang yang sudah mengambil keputusan biasanya terlihat lebih tenang. Kasan menyapa seperti biasa. "Pagi." Wati dan Sarman menjawab hampir bersamaan. Kasan lalu berkata, "Hari ini kita jualan sampai malam ya. Aku sudah pesan kacang tambahan." Sarman tidak langsung menyahut. Ia menatap Kasan sebentar lalu berkata, "Pak, saya mau tanya satu hal." Kasan menoleh. "Apa?" Sarman menahan suara agar tidak terdengar pembeli.
Kalau memang ini soal pesugihan, Bapak masih punya pilihan berhenti. Kasan memandang Sarman lama, lalu tersenyum kecil. Kamu masih saja ngomong begitu. Sarman menatap lurus. Karena saya serius. Kasan mendekat sedikit, suaranya pelan tapi seperti pisau. Man, kamu pikir aku belum coba berhenti? Kamu pikir aku belum coba cari jalan lain? Sarman tidak mundur. Terus kenapa Bapak tetap lanjut? Kasan menatap Wajan. Karena kalau aku berhenti, aku bukan cuma kehilangan uang, aku kehilangan hidup. Wati menelan ludah. Sarman menghela napas, lalu berkata, kalau begitu, jangan libatkan orang lain. Kasan menatap Kasan cepat. Aku tidak melibatkan siapa-siapa. Sarman hampir tertawa sinis. Bapak menyuruh Budi libur, menyuruh kami kerja sampai malam, nyimpan bungkusan aneh di karung kacang. Itu apa namanya? Kasan membisu sesaat. Matanya berkilat marah, tapi cepat ditahan. Ia kembali memasang senyum, lalu menepuk bahu Sarman pelan. Kamu terlalu pintar buat jadi karyawan, katanya. Kalimat itu bukan pujian, itu peringatan. Hari semakin siang, dan pasar mulai penuh. Anehnya, kali ini bukan hanya pembeli biasa. Ada banyak orang yang datang berkelompok, seolah memang sudah niat. Mereka membeli kacang bukan 1-2 bungkus, tapi dalam jumlah banyak. Mas, 1 kilo ya? Pak, saya 2 kilo buat acara. Yang pedasnya banyakin ya. Wati dan Sarman bekerja seperti biasa, tapi Wati merasa ada sesuatu yang berbeda dari cara orang-orang menatap. Mereka terlalu fokus, terlalu lapar. Seperti bukan cuma ingin membeli kacang, tapi seperti ingin memuaskan sesuatu di dalam diri mereka. Beberapa pembeli bahkan tampak lesu sebelum membeli, tapi setelah mencium aroma kacang goreng, wajahnya seperti berubah. Matanya lebih hidup, tapi bukan hidup yang wajar, lebih seperti kesurupan rasa ingin. Wati menahan rasa mual. Ia berusaha tidak memikirkan macam-macam, tapi ingatan soal pesugihan terus muncul. Sore menjelang. Biasanya pasar mulai sepi, tapi hari ini tidak. Justru semakin sore, semakin banyak yang datang. Bahkan ada yang mencari Kasan secara langsung. Mas Kasan ada? Tanya seorang pria berjaket hitam, suaranya berat. Kasan menoleh, wajahnya sedikit berubah. Iya, ada. Mau beli berapa? Pria itu senyum tipis. Saya cuma mau pastikan, masih buka sampai malam kan? Kasan mengangguk. Iya. Pria itu mengangguk pelan, lalu pergi tanpa membeli. Wati menatap orang itu sampai hilang di keramaian. Mas, kamu lihat itu, bisik Wati pada Sarman. Sarman mengangguk pelan. Bukan pembeli biasa. Wati menggigit bibir. Terus dia siapa? Sarman tidak menjawab, tapi wajahnya mengeras. Malam tiba, lampu-lampu pasar menyala. Suara pedagang mulai berkurang, tapi gerobak kacang goreng Kasan justru masih dikerubungi. Orang-orang datang seperti tidak kapok. Kasan berdiri di belakang, sesekali melirik jam. Wati melihat tangannya berkali-kali masuk ke saku celana, seperti memastikan sesuatu masih ada di sana. Sekitar jam 9, pembeli mulai berkurang. Suasana sedikit longgar. Wati merasa napasnya lebih lega. Tapi justru di saat itu, Kasan mendekati Wati. Wati, panggilnya lembut. Wati menoreh, jantungnya langsung berdegup keras. Iya pak. Kasan tersenyum. Kamu capek ya? Dari tadi kerja terus. Wati menelan ludah. Lumayan pak. Kasan mengangguk. Kamu pulang duluan aja. Tapi sebelum pulang, tolong ambilin sesuatu di gudang belakang. Wati membeku. Gudang belakang pasar itu terkenal sepi, apalagi malam-malam. Biasanya dipakai pedagang menyimpan karung atau barang sisa. Jalannya sempit, gelap, dan kalau sudah lewat jam 8, hampir tidak ada orang lewat sana. Wati menatap Kasan. Ambil apa pak? Kasan menjawab pelan. Karung kacang yang masih utuh. Ada satu yang aku titip di sana tadi siang. Wati menggiring pelan. Pak, kenapa nggak besok aja? Kasan tersenyum. Tapi kali ini senyum itu terasa dingin. Karena besok kita harus jualan pagi-pagi. Kamu mau kacang habis? Wati menoleh ke arah Sarman, mencari bantuan. Sarman melihat itu, dan langsung mendekat. Pak, kata Sarman, biar saya aja yang ambil. Kasan menatap Sarman, lalu menggeleng. Kamu jaga di sini. Wati aja. Dia yang tahu karungnya yang mana. Sarman menahan napas. Pak, itu gudang belakang gelap. Bahaya. Saya temani. Kasan menatap Sarman tajam. Tidak usah. Wati merasa kaki dan tangannya dingin. Dalam pikirannya, semua kata-kata Sarman, bisikan malam itu, dan rasa curiga yang menumpuk selama seminggu, seperti meledak jadi satu. Ini bukan permintaan biasa. Ini perintah menuju tempat sepi. Dan hanya pada Wati. Sarman menatap Wati tajam, seakan berkata, jangan. Tapi Wati tahu, kalau ia menolak, Kasan bisa marah. Dan kalau Kasan marah, siapa yang tahu apa yang terjadi? Wati menelan ludah. Baik pak, saya ambil. Sarman langsung meraih lengan Wati pelan. Wat, tunggu. Wati menatap Sarman, matanya berkaca-kaca. Mas, kalau aku nggak pergi, aku takut. Sarman berbisik, kalau kamu pergi sendiri, itu lebih bahaya. Wati menggigis bibir, lalu ia berkata lebih pelan. Mas, kamu ikut dari belakang aja. Jangan kelihatan, tapi jangan ninggalin aku. Sarman mengangguk pelan. Iya. Wati mengambil senter kecil dari tasnya, lalu berjalan menuju jalan samping pasar. Langkahnya pelan, tapi hatinya berlari kencang. Jalanan sempit, lampu pasar sudah jauh di belakang. Suara orang mulai tidak terdengar, hanya suara langkah Wati sendiri. Senter menyarut tanah, ada sampah plastik, kardus, dan genangan air kecil. Wati berusaha berpikir positif. Mungkin cuma ambil kacang, katanya dalam hati. Cuma ambil karung, terus pulang. Tapi begitu ia mendekati gudang belakang, bau aneh langsung menusuk. Bukan bau kacang, bukan bau pasar. Ini bau tanah basah bercampur sesuatu yang amis. Wati menahan napas. Gudang itu setengah terbuka, pintu besinya tidak rapat. Di dalam gelap, Wati menyorotkan senter.
Terlihat beberapa karung bertumpuk, ada juga biti kayu dan kain-kain bekas. Ia melangkah masuk pelan. Karung kacang, gumamnya, mencoba menenangkan diri. Dan saat ia semakin masuk, suara pintu besi di belakangnya tiba-tiba berbunyi. Krek! Wati langsung menoleh cepat. Pintu itu seperti bergerak sendiri. Wati membeku, tangannya memegang senter gemetar. Mas, panggilnya lirih. Tidak ada jawaban, tapi Wati tahu Sarman ada di luar. Ia yakin. Tiba-tiba, dari sudut gudang, terdengar suara seperti orang bernapas berat, pelan, dalam, seperti dekat sekali. Wati menyorotkan senter ke arah suara itu. Tidak ada siapa-siapa, tapi rasa dingin menyapu tengkuknya. Lalu suara itu muncul lagi. Kali ini disertai bisikan yang membuat darah Wati membeku. Yang rajin, yang penurut, paling enak. Wati menjerit tegil, mundur beberapa langkah, sampai hampir jatuh. Matanya liar mencari jalan keluar. Namun di detik itu, pintu besi gudang terdengar tertutup lebih keras. Brak! Wati membalik cepat. Pintu tertutup. Gelap. Hanya cahaya senter yang bergetar di tangannya. Wati menelan ludah. Berusaha membuka pintu. Tapi gagangnya seperti berat. Seolah ada tangan lain yang menahan dari luar. Buka. Buka. Wati memaksa. Suaranya bergetar. Tiba-tiba dari belakang pintu, terdengar suara langkah belang mendekat. Wati berharap itu Sarman. Tapi suara langkah itu tidak seperti langkah manusia. Langkahnya terlalu pelan, terlalu ringan. Seperti sesuatu yang menyeret kain panjang di lantai. Wati menahan napas, air mata jatuh tanpa ia sadari. Dan di luar gudang, Sarman yang memang mengikuti diam-diam melihat sesuatu yang membuat tubuhnya kaku. Di dekat pintu gudang, berdiri bayangan hitam tinggi. Tidak jelas bentuknya, tapi bayangan itu seperti menempel di pintu, seakan sedang menikmati ketakutan di dalamnya. Sarman mengepalkan tangan. Ia tahu, malam ini, tumbal sedang dijemput. Dan kalau ia terlambat sedikit saja, Wati tidak akan kembali. Sarman berdiri kaku di luar gudang belakang pasar. Matanya menatap lurus ke pintu besi yang tertutup rapat. Dari dalam, terdengar suara Wati memanggil pelan. Suara yang gemetar, nyaris seperti tangisan tertahan. Mas, buka. Suara Wati terdengar samar. Tapi yang membuat Sarman hampir berhenti bernapas bukan hanya suara itu, melainkan bayangan hitam yang berdiri menempel di dekat pintu. Bukan manusia. Tidak punya wajah jelas, tidak punya bentuk yang normal, tapi jelas ada. Dan keberadaannya terasa menekan dada, membuat udara di sekitar jadi dingin seperti tengah malam di pegunungan. Sarman mengepalkan tangan sampai kukunya menancap telapak. Ia ingin bergerak cepat, menendang pintu, menarik Wati keluar, lalu lari sejauh mungkin. Tapi ia sadar satu hal, makhluk seperti ini tidak bisa dilawan pakai nekat saja. Kalau salah langkah, bukan hanya Wati yang hilang, Sarman ikut hilang. Namun waktu tidak menunggu. Dari dalam gudang, Wati kembali berteriak kecil. Aku takut, Mas, tolong. Sarman menelan ludah. Ia melangkah maju satu langkah. Bayangan itu bergerak sedikit, seperti menoleh. Padahal tidak ada kepala, tidak ada mata. Tapi Sarman yakin, makhluk itu memperhatikan dirinya. Seolah berkata, kamu mau ikut campur. Sarman berusaha menahan rasa panik. Ia mengingat satu-satunya hal yang pernah ia dengar dari orang tua dulu. Kalau ada gangguan semacam itu, jangan terpancing takut, karena rasa takut adalah pintu. Sarman menarik napas panjang, lalu berkata dengan suara tegas meski bergetar, kamu gak berhak ambil dia. Udara mendadak lebih dingin. Bayangan itu bergerak makin dekat. Sarman merasakan telinganya berdengung, seolah ada suara banyak orang berbisik bersamaan. Tapi ia tetap maju. Ia meraih gagang pintu gudang dan menarik kuat. Tidak bisa, terkunci. Seperti ada sesuatu yang menahan dari dalam atau dari sisi lain. Sarman menendang pintu. Dung! Pintu besi bergetar, tapi tetap tidak terbuka. Dari dalam, Wati menangis. Mas, jangan tinggalin aku. Sarman menelan ludah, lalu berteriak. Wat, mundur dari pintu, cari celah, cari jendela kecil kalau ada. Wati menjawab dengan suara patah. Gak ada, gelap, aku gak lihat apa-apa. Sarman memejamkan mata sebentar. Ia menahan amarah yang naik. Bukan pada Wati, tapi pada satu orang yang jadi sumber semua ini. Kasan. Sarman yakin sekarang, ini bukan lagi dugaan. Ini bukan lagi kecurigaan. Ini rencana. Kalau Wati mati atau hilang malam ini, maka dagangan Kasan akan tambah laris dan Kasan selamat dari tagihan. Itulah harga pesugihan. Sarman membuka mata, lalu mengambil langkah cepat mundur. Ia mengambil batu besar yang ada di samping gudang. Batu itu berat, tapi ia paksa angkat. Ia mengayunkannya ke pintu. Brak! Satu pukulan membuat bagian pinggir pintu penyok, tapi belum terbuka. Sarman memukul lagi. Brak! Bayangan hitam itu bergerak, seperti tidak suka. Udara mendadak terasa menekan. Sarman sesak napas.
Kakinya seperti ingin lemas, tapi ia bertahan. Ia memukul lagi. Brak! Suara dentang pintu besi menggema sampai ke lorong belakang pasar. Dan akhirnya terdengar suara klik pelan. Bukan seperti kunci terbuka, tapi seperti sesuatu yang melepas pegangan. Sarman langsung menarik pintu sekuat tenaga. Pintu terbuka sedengah. Wati terlihat di dalam. Wajahnya basah air mata, rambutnya sedikit berantakan, tangannya gemetar memegang senter. Wati langsung lari keluar dan memeluk lengan Sarman seperti orang tenggelam dapat pegangan. "Mas, aku pikir aku mati," isaknya. Sarman menahan napas. "Udah, jangan bicara, kita pergi sekarang." Tapi saat mereka baru melangkah 2 langkah, Wati mendadak menjerit kecil. Sarman menoleh cepat. "Kenapa?" Wati menunjuk ke dalam gudang, ke sudut gelap yang tadi tidak terlihat. Di sana ada karung kacang yang terbuka sedikit, dan di selah kacang itu ada sesuatu. Bukan tikus, bukan kucing, tapi semacam kain putih kecil yang lusuh, seperti kain kafan yang dipotong. Wati menutup mulutnya. "Mas, itu apa?" Sarman menarik tangan Wati. "Jangan lihat, ayo." Mereka berlari menjauh dari gudang, kembali menuju area pasar yang masih ada lampunya. Tapi langkah Wati gemetar, hampir jatuh beberapa kali. Setelah sampai dekat tempat gerobak, Sarman baru menoleh ke belakang. Lorong itu gelap, gudang itu gelap, tapi di kejauhan, ia melihat bayangan hitam tadi berdiri diam, tidak mengejar, seolah hanya menonton. Seolah berkata, "Kali ini kamu menang, tapi belum selesai." Sarman menggertakkan gigi. Ia menarik Wati kembali ke gerobak, dan di sana Kasan berdiri, seperti orang yang sudah menunggu. Wajahnya tidak kaget melihat Wati selamat, tidak marah, tidak senang, hanya kosong. "Wati," kata Kasan pelan, pura-pura bingung. "Kamu kenapa?" Wati menatap Kasan dengan mata merah. Ia tidak bisa bicara, hanya gemetar. Sarman maju 1 langkah, suaranya rendah, tapi penuh tekanan. "Jangan pura-pura, Pak." Kasan menghela napas. "Aku nggak pura-pura." Sarman tertawa pendek, pahit. "Bapak nyuruh Wati ke gudang sendirian malam-malam. Itu bukan kerjaan, itu jebakan." Kasan menatap Kasan lama, lalu menoleh ke arah Wati. "Aku cuma suruh ambil kacang." Wati akhirnya bersuara, suaranya pecah. "Pak, pintunya tiba-tiba nutup sendiri." Ada yang bisik. Kasan tidak langsung menjawab, tapi matanya berkedip lebih cepat. Itu bukan tanda kaget, itu tanda orang ketahuan. Sarman menunjuk Kasan, suaranya naik. "Bapak pikir kalau Wati hilang, semuanya selesai ya? Dagangan tambah laris, Bapak aman." Kasan mengepalkan tangan. "Jangan teriak di sini." Sarman tidak peduli. "Saya nggak peduli. Yang saya peduli Wati nggak mati karena keserakaan Bapak." Wati menangis lebih keras. Beberapa pedagang yang belum pulang mulai melirik. Ada yang mendekat, ada yang berbisik-bisik. Kasan menahan emosi, lalu menarik napas panjang. Suaranya berubah pelan, seperti orang lelah. "Kalian pikir aku mau begini?" Sarman menatap tajam. "Kalau nggak mau, berhenti." Kasan menertawakan itu, tapi tawanya retak. "Berhenti. Aku sudah minta waktu seminggu. Besok batasnya." Wati menatap Kasan dengan mata melebar. "Batas? Batas apa, Pak?" Kasan menatap Wati sebentar, lalu menunduk. Dan dalam diam itu, Wati seperti mengerti. Ia mundur 1 langkah, suaranya gemetar. "Jadi, seminggu itu, seminggu buat." Sarman memotong. "Buat nyari tumbal." Wati menutup mulutnya dengan tangan. Kasan menghela napas panjang, lalu berkata pelan, "Aku tidak pilih Wati." Sarman mendengus sinis. "Tapi makhluk itu pilih Wati, dan Bapak membiarkan." Kasan tiba-tiba membentak, "Kamu ngerti apa?" Suara Kasan keras, membuat beberapa orang kaget. Kasan menatap Kasan dengan mata merah. "Aku dulu miskin. Aku kelaparan. Aku punya anak istri. Aku butuh uang buat hidup. Kamu pikir hidup itu mudah?" Sarman membalas tanpa takut. "Terus kalau hidup susah, solusinya bunuh orang lain." Kasan terdiam. Wati menangis pelan. Ia menatap Kasan seperti menatap orang asing. Budi tidak ada, dan Wati bersyukur Budi tidak ada malam ini. Karena kalau Budi melihat ini, mungkin ia akan trauma seumur hidup. Sarman menarik napas, lalu berkata lebih dingin, "Pak, saya kasih pilihan. Bapak berhenti malam ini. Kita tutup gerobak. Kita pulang." Kasan menggeleng cepat. "Tidak bisa." Sarman mengeraskan suara. "Bisa." Kasan menatap langit sebentar, lalu berbisik, "Kalau aku pulang tanpa tumbal, besok pagi aku mati." Sarman membeku sesaat. Wati juga membeku. Kasan melanjutkan, suaranya seperti orang kalah. "Makhluk itu bilang, kalau aku nggak kasih, dia ambil sendiri." Wati menangis. "Jadi, kalau aku nggak mati,
Siapa yang akan diambil? Kasan menutup mata, dan jawaban itu muncul dari mulut Sarman dengan tenang, seperti orang yang sudah menebak dari awal. Budi. Kasan membuka mata cepat. Wati menatap Kasan, lalu berbisik ketakutan. Pak, jangan. Budi nggak tahu apa-apa. Kasan menggeleng pelan, tapi suaranya hancur. Aku tidak mau, tapi aku tidak punya pilihan. Sarman maju lagi. Masih ada pilihan. Bapak yang jadi tumbal. Kasan menatap Kasan tajam. Kamu gila. Sarman tidak berubah. Lebih baik satu orang bersalah yang mati daripada orang baik yang dibunuh. Kasan terdiam. Bibirnya bergetar. Lalu sesuatu terjadi. Lampu kecil di area belakang pasar tiba-tiba berkedip. Sekali, 2 kali, lalu mati. Hening. Udara mendadak dingin. Bukan dingin biasa, tapi dingin seperti ruangan kosong yang sudah lama tidak dihuni. Wati menghela napas. Ia merasakan sesuatu berdiri di belakangnya. Sarman juga merasakan. Kasan menoleh pelan ke arah lorong gelap, dan dari lorong itu terdengar bisikan yang sama seperti kemarin. Besok. Kasan menutup mata. Tubuhnya gemetar. Wati tidak kuat lagi. Ia menangis sambil berbisik. Mas, kita harus selamatin Budi. Sarman mengangguk pelan. Iya. Lalu Sarman menatap Kasan tajam. Suaranya rendah dan mengancam. Pak, kalau besok Budi sampai hilang, saya pastikan Bapak juga tidak akan hidup tenang. Kasan tidak menjawab. Ia hanya berdiri diam dengan wajah hancur, seperti orang yang sudah terseret terlalu dalam. Malam itu, mereka pulang tanpa bicara banyak. Namun di dalam hati masing-masing, semua sudah jelas. Besok adalah hari terakhir. Dan besok, pesugihan itu akan menagih dengan cara yang tidak akan bisa dihentikan, hanya dengan doa biasa. Pagi itu, udara terasa lebih berat dari biasanya. Langit Jawa Tengah tampak mendung, meski tidak benar-benar mau hujan. Angin berembus pelan, membawa bau tanah basah yang seharusnya hanya muncul setelah hujan turun. Tapi pagi ini, bau itu sudah datang duluan. Seolah alam pun ikut memberi tanda, ada sesuatu yang tidak wajar akan terjadi. Wati datang ke pasar dengan langkah gemetar. Tangannya dingin, meski ia memakai jaket tipis. Matanya tidak fokus, pikirannya penuh dengan satu nama yang terus berputar-putar sejak semalam. Budi. Budi yang selalu tertawa, Budi yang tidak pernah curiga. Budi yang bahkan tidak tahu kalau ia sedang berdiri di tepi jurang. Wati ingin menelpon Budi sejak subuh, tapi ia takut terdengar berlebihan, takut Budi menganggapnya gila. Tapi setelah kejadian malam kemarin di gudang, Wati tidak berani menunggu terlalu lama. Ia membuka ponsel, menekan nomor Budi. Nada sambung terdengar, 1 kali, 2 kali, 3 kali. Lalu Budi mengangkat. Halo? Wat? Pagi-pagi amat telepon. Ada apa? Suara Budi terdengar santai, seperti tidak ada apa-apa. Wati menahan napas. Bud, kamu hari ini masuk kerja kan? Iya dong, masa libur terus? Nanti Pak Kasan ngomel. Budi tertawa kecil. Wati ingin teriak, ingin bilang jangan masuk, ingin bilang lari saja sejauh mungkin. Tapi yang keluar hanya kalimat pelan, gemetar. Bud, kamu hati-hati ya. Jangan pulang sendirian. Jangan mau disuruh yang aneh-aneh. Budi diam sebentar. Hah? Kamu kenapa sih? Kamu sakit? Wati menelan ludah. Enggak, aku cuma feelingku nggak enak. Budi tertawa. Ya elah Wati, kamu kebanyakan mikir. Tenang aja, aku orangnya kuat. Lagian Pak Kasan baik. Kalimat terakhir itu membuat dada Wati serasa diremas. Ya udah, kata Wati lirih. Pokoknya hati-hati. Ya iya, nanti ketemu di pasar, jawab Budi. Telepon ditutup. Wati berdiri diam beberapa detik, menatap layar ponsel yang sudah gelap. Ia merasa gagal, karena Budi tidak percaya, dan ia tidak punya cara untuk memaksa. Saat Wati sampai di gerobak, Sarman sudah ada. Wajahnya pucat, matanya merah seperti kurang tidur. Tangannya sibuk menyiapkan kompor, tapi gerakannya tidak secepat biasanya. Sarman menoleh ketika Wati datang. Kamu telepon Budi? Tanya Sarman pelan. Wati terkejut. Mas tahu? Sarman menghela napas. Aku juga telepon dia, tapi dia tetap mau masuk. Wati menutup mulutnya. Terus, gimana mas? Sarman menatap Wati. Kita jaga dia seharian, jangan sampai dia sendirian. Wati mengangguk cepat. Ya. Belum lama mereka bicara, Kasan datang. Hari ini Kasan memakai baju rapi, lebih bersih dari biasanya. Rambutnya disisir, bajunya wangi, seperti orang mau pergi acara penting.
tapi wajahnya tetap muram. Matanya kosong, menatap lurus seperti orang yang sudah lelah berperang dengan dirinya sendiri. Wati menunduk saat Kasan mendekat. Sarman menatapnya tanpa berkedip. Kasan membuka gerobak dan mulai bekerja, seolah tidak ada yang terjadi semalam. Seolah kejadian di gudang hanyalah kesalahan kecil. "Pagi," kata Kasan. "Pagi, Pak," jawab Wati pelan. Sarman hanya mengangguk. Kasan melirik Sarman, lalu berkata, "Hari ini kita jualan seperti biasa." Sarman menjawab datar, "Ya, Pak." Ada ketegangan yang tidak diucapkan. Semua orang tahu hari ini adalah hari terakhir, tapi tidak ada yang berani menyebutnya secara terang-terangan. Sekitar jam 7 lebih, Budi akhirnya datang. Wajahnya cerah, membawa plastik berisi gorengan. "Woi, sarapan dulu," katanya sambil tertawa. "Ini aku bawain tempe mendoan." Wati hampir menangis melihatnya. Sementara Sarman hanya menatap Budi dengan campuran lega dan takut. "Bud," Wati memanggil pelan. Budi menoleh. "Kenapa?" Wati menahan diri agar suaranya normal. "Enggak, makasih ya." Budi tersenyum. "Santai." Hari itu jualan ramai seperti biasanya, bahkan lebih ramai. Orang datang berbondong-bondong, seolah ada magnet yang menarik mereka menuju gerobak kacang goreng itu. Dalam beberapa jam saja, stok kacang berkurang setengah. Budi sibuk membungkus, tertawa sana-sini, kadang menggoda Wati agar tidak terlalu tegang. "Wati, kamu ini dari pagi mukanya kayak habis ditinggal nikah," kata Budi sambil tertawa. Wati memaksakan senyum. "Kamu aja yang banyak omong." Budi makin tertawa. "Nah gitu dong, ketawa. Jangan tegang banget." Sarman tidak ikut tertawa. Ia memperhatikan Kasan terus. Kasan terlihat makin gelisah setiap kali matahari bergerak ke siang, lalu ke sore. Ia berkali-kali memeriksa jam, seperti menunggu saat tertentu datang. Wati merasa tubuhnya seperti tidak punya tenaga. Di depan matanya, Kasan berdiri dengan kain hitam di tangannya. Wajahnya pucat, seolah darahnya sudah lama habis. Di belakang Kasan, ada bayangan gelap yang tidak berbentuk jelas, tapi keberadaannya terasa nyata, seperti udara dingin yang menyentuh kulit. Sementara Budi berdiri kaku, masih mencoba memahami apa yang sedang terjadi. "Pak, kok Bapak di sini?" tanya Budi, suaranya ragu. "Terus Mas Sarman mana?" Kasan tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap Budi lama sekali, seperti orang menatap keputusan yang sudah tidak bisa ditarik kembali. Wati ingin menarik Budi pergi, tapi kakinya seperti tertanam di tanah. Bayangan hitam itu bergerak sedikit, seperti mendekat. Wati merasakan tengkuknya dingin, nafasnya berat. "Bud," suara Wati keluar pelan, serak. "Jangan dekat-dekat. Ayo mundur." Budi menoleh ke Wati. "Wat, ini apaan sih? Kamu kenapa dari tadi aneh banget?" Wati ingin menjelaskan semuanya, tapi waktunya seperti sudah habis. Karena saat itu juga, terdengar suara bisikan lagi dari lorong belakang pasar. Lebih jelas, lebih dekat. "Budi." Budi menelan ludah, wajahnya berubah. "Wat," Budi berbisik. "Ini beneran suara ibu aku." Wati hampir menangis. "Itu bukan ibu kamu. Itu bukan." Kasan akhirnya bicara, suaranya berat, seperti orang yang sedang menyeret batu. "Budi, kamu ikut aku sebentar." Budi kaget. "Ngikut Bapak? Kemana?" Kasan menatap kain hitam itu, lalu berkata pelan, "Ke belakang, ada barang yang harus kamu ambil." Wati langsung gemetar. Ini sama persis seperti kejadian di gudang. Tugas kecil, tempat sepi, alasan sederhana, tapi tujuannya bukan ambil barang. Wati mendekati Budi, menggenggam bajunya. "Bud, jangan mau," kata Wati cepat. Budi terlihat bingung. "Kenapa?" "Itu Pak Kasan." Wati mematung, hampir berteriak. "Budi, dengerin aku. Jangan." Kasan menatap Wati tajam. "Wati, kamu jangan ganggu." Wati tidak peduli lagi. "Pak, Bapak jangan." Kasan mengepalkan tangan. "Kamu nggak ngerti." Wati menahan tangis. "Saya ngerti, Pak. Saya ngerti semuanya." Budi menatap mereka bergantian. "Ngerti apa? Ini ngomongin apaan sih?" Kasan menarik nafas panjang. Ia seperti berusaha menguatkan hati. Lalu ia berkata, suaranya pelan tapi jelas. "Budi, kalau kamu percaya sama aku, ikut." Budi terdiam. Wati merasakan tangan Budi sedikit mengendur. Budi masih punya rasa hormat pada Kasan, karena selama ini Kasan memang baik.
memberi kerja, memberi uang, tidak pernah memaki. Budi tidak tahu bahwa kebaikan itu punya sisi gelap. Wati memohon dengan suara gemetar, "Bud, aku mohon, jangan ikut." Budi menelan ludah, lalu menatap Wati. "Wat, kamu ngomong kayak aku mau mati." Wati menangis. "Iya, karena kamu memang mau diambil." Budi mematung. Kalimat itu menusuk seperti pisau, dan di detik itu, Budi mulai melihat sesuatu yang sebelumnya ia abaikan. Lampu pasar mati. Udara dingin. Orang-orang yang tadi ramai sekarang sepi sekali, seperti tiba-tiba menghilang. Bahkan suara kendaraan pun terasa jauh. Budi menatap Kasan lagi. "Pak, ini beneran. Bapak kenapa?" Kasan menutup mata sejenak, seperti menahan rasa sakit. "Maaf." Satu kata itu membuat Budi mundur setapak. Budi tiba-tiba merasa takut. Bukan takut pada Wati, tapi takut pada situasi yang tidak bisa ia pahami. Dan di saat itulah, suara motor terdengar keras mendekat dari arah depan pasar. Sebuah motor berhenti mendadak. Seseorang turun dengan langkah cepat. Sarman. Wajahnya kotor, bajunya sedikit robek, nafasnya terengah seperti habis lari jauh. "Budi!" teriak Sarman keras. Budi menoleh cepat. "Mas Sarman!" Wati seperti baru bisa bernafas lagi. "Mas!" Sarman langsung menghampiri, berdiri di depan Budi seperti tameng. "Kamu jangan ikut Kasan kemanapun." Kasan menatap Sarman dengan mata tajam. "Kamu ternyata balik." Sarman menyeka keringatnya, suaranya penuh emosi. "Aku balik karena aku tahu kamu bakal ambil dia malam ini." Budi menatap Sarman dan Kasan. "Mas, Pak, ini sebenarnya ada apa?" Sarman menoleh ke Budi. "Bud, aku minta kamu percaya, ini bukan urusan dagang lagi, ini urusan nyawa." Budi membeku, Wati menangis kecil. Kasan menutup wajahnya sebentar, lalu berkata, "Aku nggak mau ini terjadi." Sarman membentak, "Tapi kamu tetap biarkan, kamu tetap jalankan." Kasan menurunkan tangan, matanya merah. "Aku terpaksa." Sarman maju satu langkah. "Terpaksa, sampai ngorbanin orang yang kerja buat kamu." Kasan mengertakkan gigi. "Kamu pikir aku nggak tersiksa?" Sarman menahan nafas, lalu menatap kain hitam di tangan Kasan. "Kain itu, bawa ke sini," kata Sarman. Kasan refleks mundur. "Ngapain?" Sarman berkata tegas. "Kalau makhluk itu mau tumbal, biar kain itu yang jadi pengganti. Kita bakar, kita putus." Wati dan Budi terdiam. Mereka tidak paham sepenuhnya, tapi mereka tahu satu hal. Kain hitam itu bukan kain biasa. Kasan menggeleng cepat. "Kamu nggak tahu apa yang kamu lakukan. Kalau itu dibakar, dia marah." Sarman menatap Kasan tajam. Lebih baik dia marah daripada Budi mati. Kasan mengeratkan gigi, tangannya gemetar, dan tiba-tiba angin bertiup kencang. Debu berputar di sekitar mereka. Suara pasar hilang total, seolah seluruh dunia menahan nafas. Bayangan hitam di belakang Kasan bergerak lebih besar, lebih tinggi, seperti membesar dari kegelapan. Budi terhuyung mundur. "Wat, Mas, ini apa?" Wati memegang Budi erat. "Jangan lihat, jangan lihat." Tapi Budi sudah melihat, dan saat mata Budi bertemu bayangan itu, tubuhnya mendadak lemas. Matanya kosong, mulutnya terbuka sedikit, seperti orang yang ditarik keluar dari sadar. Budi mengguncang bahunya. "Budi, sadar." Budi tidak menjawab. Sarman langsung merokok kantong jaketnya. Ia mengeluarkan sesuatu, seutas tali kecil dengan ikatan kain merah di ujungnya. Entah dapat dari mana, tapi itu tampak seperti jimat sederhana. Sarman melilitkannya cepat ke pergelangan tangan Budi. "Bud, dengarkan aku, sebut nama kamu. Kamu siapa?" teriak Sarman. Budi mengerang pelan, matanya bergerak sedikit. Namun di belakang Kasan, bayangan hitam itu bergerak lebih maju, seolah tangan tak terlihat sedang meraih Budi. Kasan menatap bayangan itu dengan ngeri. Jangan sekarang." Kasan berbisik, suaranya pecah. Bayangan itu seperti tidak peduli lagi. Ia sudah lapar, ia sudah menunggu seminggu, dan malam ini, ia menagih. Sarman menatap Kasan dengan amarah. "Kalau kamu masih manusia, Kasan, serahkan kain itu," bentak Sarman. Kasan menutup mata, menggertakkan gigi, lalu akhirnya, dengan tangan gemetar, melempar kain hitam itu ke tanah. Sarman langsung menyambar kain itu, lalu menarik korek dari saku. Budi tiba-tiba menjerit kecil, seperti merasakan sesuatu mencabut dirinya. "Mas, sakit!" teriak Sarman. Tubuhnya menggigil. Wati menangis. "Bud, tahan. Sarman menyalakan korek. Api kecil menyala. Ia menempelkan api ke kain hitam. Awalnya kain itu tidak terbakar, seolah menolak api. Namun setelah beberapa detik, kain itu mulai menghitam lebih cepat, lalu menyala kecil. Dan di detik kain itu mulai terbakar, bayangan hitam itu mengeluarkan suara. Bukan suara kata-kata, tapi suara seperti tangisan panjang bercampur tawa. Suara itu membuat kepala Wati sakit. Budi menutup telinga, berteriak, "Ah!" Kasan jatuh berlutut, memegang dadanya. Ampun. Sarman tetap menahan kain itu, membiarkan api menyala. Asamnya tebal, baunya bukan seperti kain terbakar biasa. Baunya seperti tanah kubu
kuburan, seperti sesuatu yang busuk. Bayangan itu mundur sedikit, tapi tidak pergi, justru semakin liar. Angin makin kencang, membuat api hampir mati. Sarman berteriak, "Wati, ambil minyak, cepat!" Wati tersentak, ia berlari ke gerobak, mengambil botol minyak goreng yang masih penuh. Tangannya gemetar, tapi ia memaksa kembali dan menuangkan minyak ke kain yang terbakar. Wush! Api membesar, Budi terjatuh, lalu mendadak sadar. Matanya kembali normal, ia menatap mereka, ketakutan. "Wat, Mas, Pak, itu apa?" Sarman tidak menjawab, karena bayangan hitam itu tiba-tiba bergerak cepat ke arah api, seperti ingin memadamkan. Namun saat bayangan itu mendekat, api justru makin besar, seperti memakan sesuatu yang tidak terlihat. Suara jeritan tadi berubah menjadi suara yang lebih rendah, seperti geraman marah. Lalu tiba-tiba, semua berhenti, angin berhenti, udara kembali normal. Lampu pasar menyala lagi, satu persatu. Suara orang-orang kembali terdengar dari kejauhan, seperti baru sadar mereka ada di mana. Api di kain hitam mati sendiri, menyisakan abu hitam yang basah dan lengket. Sarman berdiri terlengah, tubuhnya lemas. Wati jatuh terduduk, menangis. Budi mematuk, wajahnya pucat seperti kertas. Kasan masih berlutut, tubuhnya gemetar, matanya kosong. Beberapa detik tidak ada yang bicara, sampai akhirnya Budi berbisik pelan, "Aku hampir mati ya." Wati langsung memeluk Budi. "Iya, Bud, kamu hampir hilang." Budi gemetar, air matanya jatuh. "Kenapa, Pak Kasan? Kenapa?" Kasan menangkap wajah pelan, tatapannya hancur. "Aku minta maaf." Sarman menatap Kasan tajam. "Minta maaf gak cukup." Kasan mengangguk. "Lama, aku tahu." Sarman menatap abu kain di tajam, lalu berkata pelan, "Kain itu sudah dibakar, tapi aku yakin itu belum selesai." Wati menatap Sarman dengan takut. "Maksud Mas, belum selesai?" Sarman menelan ludah. Makhluk itu belum dapat tumbal, dan pesugihan itu tidak suka diputus begitu saja. Budi menatap sekeliling, takut. "Jadi, dia masih ada?" Sarman mengangguk pelan. "Dia belum pergi, dia cuma mundur." Wati mulai menangis lagi. "Terus, kita gimana?" Sarman menatap Kasan. "Sekarang, tergantung dia." Kasan menatap abu itu, lalu berbisik seperti orang kalah. "Kalau aku mati pun, gak apa-apa, asal kalian selamat." Sarman menatap Kasan dingin. "Kamu bilang begitu sekarang, karena sudah terpojok." Kasan tidak membantah, karena memang benar. Malam itu, Budi selamat, tapi semua orang tahu, ini bukan akhir. Ini baru permulaan dari balasan, karena sesuatu yang sudah diberi janji, tidak akan diam kalau janjinya dibatalkan. Dan ketika mereka bersiap menutup gerobak dan pulang, Wati melihat sesuatu yang membuat tubuh dan tubuh lagi. Di ujung pasar, pria berjaket hitam tadi berdiri, menatap mereka, tersenyum tepis, lalu ia berbisik pelan, meski jaraknya jauh, Wati seolah bisa mendengar jelas. "Besok, masih ada yang harus diwayar." Malam itu mereka pulang dengan tubuh yang masih gemetar. Gerobak kacang goreng ditutup rapat. Wajan dibersihkan seadanya. Tapi suasana tidak seperti hari-hari sebelumnya. Tidak ada tawa, tidak ada lelucon Budi, tidak ada ocehan kecil Wati. Semua orang pulang membawa ketakutan masing-masing. Budi pulang paling akhir, karena ia tidak berani berjalan sendirian. Sarman mengantar Budi dulu, baru mengantar Wati. Sarman seperti orang yang punya tanggung jawab lebih besar dari sekedar rekan kerja. Ia tahu, kalau ia lengah sedikit saja, sesuatu bisa datang lagi. Di depan kontrakan Wati, Sarman berkata tegas, "Wat, kunci pintu. Jangan keluar malam. Kalau ada suara aneh, jangan jawab." Wati mengangguk cepat, matanya masih merah. "Mas, besok gimana?" Sarman menghela napas. "Besok kita lihat Kasan. Kalau dia masih mau hidup normal, dia harus benar-benar putus." Wati menelan ludah. "Kalau dia nggak bisa." Sarman menatap Wati lama. "Kalau dia nggak bisa, berarti ada yang harus diselesaikan sampai tuntas." Wati masuk, pintu dikunci. Di dalam kamar, ia duduk di tepi kasur, memeluk lutut. Ia menatap lantai. Masih bisa mengingat dengan jelas wajah Budi yang hampir kosong tadi. Wati baru sadar, dunia yang selama ini ia anggap biasa, ternyata bisa berubah jadi mengerikan, hanya karena satu orang memilih jalan pintas. Sementara itu, di rumahnya, Kasan tidak pulang dengan tenang. Ia duduk sendirian di ruang tamu yang sempit. Uang hasil jualan bergeletakan di meja, tapi tidak ada yang terasa berharga. Ia menatap uang itu seperti menatap tumpukan dosa. Di sudut ruangan, ada bekas kain hitam lain. Bukan kain yang dibakar tadi, tapi kain cadangan. Kasan menatapnya dengan ngeri, lalu buru-buru memasukkannya ke lemari. Ia tahu, malam ini ia sudah melawan, dan makhluk itu tidak akan diam. Benar saja. Saat jam menunjukkan lewat tengah malam, suara ketukan terdengar dari pintu rumah Kasan. Tok, 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 pelan, sabar. Seperti seseorang yang yakin pintu itu akan dibukakan. Kasan membeku. Tok, tok, tok. Kasan menelan ludah. Tidak bergerak. Tok, tok, tok. Ketukan itu tidak keras. Tapi justru karena pelan itulah, ketakutan menjadi lebih nyata. Kasan bangkit pelan, berjalan menuju pintu. Tangannya gemetar saat menyentuh gagang pintu. Namun saat ia hendak membuka, suara itu muncul. Bukan suara manusia. Suara itu seperti keluar dari dalam dinding rumah, dari udara, dari napas Kasan sendiri. "Kau membakar milikku."
yang mundur setelah menerima. Kasan menahan tangis. Aku akan bayar. Aku akan bayar apapun. Terdengar tawa lirih. Sudah ku bilang, bukan uang. Kasan memegang kepala. Napasnya tersengal. Aku tidak akan kasih tumbal lagi. Udara di dalam ruangan mendadak dingin. Kasan merasakan seolah ada yang berdiri tepat di belakangnya. Kalau begitu, bayar dengan dirimu. Kasan jatuh terduduk. Tiba-tiba lampu rumah mati. Gelap. Kasan mencoba berdiri, tapi kakinya lemas. Ia merangkak ke arah jendela, berniat membuka, berniat lari keluar. Tapi belum sempat. Ia merasakan sesuatu mencekik lehernya. Bukan dengan tangan, tapi seperti lilitan angin yang keras. Kasan memukul-mukul lehernya sendiri. Terengah. Ampun, ampun. Bibirnya bergetar. Lalu suara itu kembali berbisik. Besok pagi, di tempat kau mencari rezeki. Kasan terdiam, dan udara kembali normal. Lampu menyala sendiri. Kasan terkapar di lantai, berkeringat. Napasnya putus-putus. Ia tahu itu bukan mimpi. Itu peringatan terakhir. Makhluk itu tidak akan mengambil Budi atau Wati. Karena malam ini Kasan sudah melawan. Dan besok, makhluk itu datang untuk Kasan sendiri. Pagi harinya, Sarman datang lebih awal ke pasar. Ia tidak tidur semalaman. Setelah mengantar Wati, ia kembali ke kontrakan dan langsung bersiap. Ia seperti prajurit yang menunggu perang terakhir. Budi datang juga. Wajahnya masih pucat. Tapi kali ini, ia tidak tertawa, tidak bercanda. Wajahnya serius. Matanya menatap tanah. Aku masih ingat semuanya, kata Budi pelan. Aku hampir gak balik. Sarman mengangguk. Makanya hari ini kita selesaikan. Wati datang terakhir. Ia membawa termos air dan beberapa bungkus nasi. Tangannya masih gemetar, tapi ia memaksa kuat. Mau gimana pun, kata Wati. Aku gak mau ada yang hilang lagi. Mereka menunggu. Jam 7, jam 8, jam 9. Kasan belum datang. Budi mulai gelisah. Pak Kasan biasanya datang duluan. Sarman menatap jalan masuk pasar. Wajahnya menegang. Dia pasti datang, karena ini tempat yang ditagih. Dan benar, sekitar jam setengah 10, Kasan muncul dari ujung jalan. Langkahnya pelan, wajahnya putih, bibirnya kering. Ia terlihat seperti orang yang baru keluar dari rumah sakit. Lemah, kosong, dan menahan sesuatu. Wati langsung menutup mulutnya. Pak. Budi menatap Kasan seperti menatap orang asing. Sarman melangkah maju. Pak Kasan. Kasan menatap mereka bertiga. Tatapannya penuh rasa bersalah yang tidak bisa dibayar dengan kata-kata. Kalian, suaranya serak. Jangan kerja lagi hari ini. Budi mengernyit. Maksud Bapak? Kasan menunduk. Pulang. Sekarang. Wati menahan air mata. Pak, Bapak mau ngapain? Kasan menghela napas panjang. Aku mau selesaikan semuanya. Sarman menatap Kasan tajam. Bapak mau menyerahkan diri. Kasan mengangguk pelan. Budi mundur setapak. Pak, serius? Jadi selama ini, Bapak? Kasan memejam. Iya, Bun. Budi menelan ludah. Matanya merah. Aku kerja sama Bapak. Aku anggap Bapak kayak orang tua sendiri. Kasan menatap Budi. Dan kali ini air mata benar-benar jatuh. Maaf. Maaf banget. Aku salah. Wati menangis pelan. Pak, kenapa Bapak pilih jalan itu? Kasan menjawab lirih. Karena aku lemah. Karena aku takut miskin. Karena aku ingin cepat. Sarman berkata tegas. Dan karena itu orang lain ambil mati. Kasan mengangguk lemah. Iya. Kasan lalu berjalan menuju gerobaknya. Ia membuka laci kecil tempat uang disimpan, mengambil catatan, dan mengambil botol kecil yang pernah Wati lihat. Botol dengan cairan gelap. Ia menatap botol itu dengan wajah benci, lalu meletakkannya di meja. Sarman menegur. Bapak mau bakar lagi? Dia menggeleng. Bukan. Kasan menatap Sarman. Man, kamu orang baik. Kamu berani. Aku minta tolong satu hal. Sarman menahan napas. Apa? Kasan menatap Wati dan Budi. Bawa mereka pulang. Jangan biarkan mereka di sini. Wati langsung panik. Pak, saya nggak mau pulang. Saya mau. Kasan memotong. Suaranya keras meski lemah. Pulang, Wati. Wati terdiam, menangis. Budi menggigit bibir. Pak, kalau Bapak mati, gerobak ini gimana? Kasan tersenyum pahit. Gerobak ini bisa hilang. Uang ini bisa habis. Tapi kalian harus hidup. Sarman menatap Wati lama sekali. Apakah ini cara terakhir? Kasan mengangguk. Aku sudah coba lawan. Dia tidak akan berhenti sampai dibayar.
Dan aku yang mulai semua. Sarman menghela napas. Ia akhirnya mengangguk kecil. Baik, ia menarik Wati pelan. Wat, ayo. Wati menggeleng sambil menangis. Mas, jangan. Sarman menahan emosi. Ini satu-satunya cara. Budi memandang Kasan lama sekali. Lalu ia berkata pelan. Pak, meski aku marah, aku nggak mau Bapak mati. Kasan menatap Budi dengan mata merah. Aku juga nggak mau. Tapi aku harus. Kasan melangkah bagi menuju jalan belakang pasar. Tempat yang selama ini ia datangi diam-diam. Kali ini ia pergi tanpa kain hitam, tanpa uang setoran, tanpa pura-pura. Ia pergi sebagai orang yang siap membayar lunas. Sarman mengantar Wati dan Budi sampai ujung lorong. Tapi Wati tiba-tiba melepaskan pegangan. Aku nggak bisa. Aku harus lihat. Wati berlari kecil, lalu berhenti di ujung lorong, bersembunyi di balik tumpukan karung. Budi ikut. Napasnya berat. Aku juga. Aku pengen tahu. Sarman marah, tapi akhirnya ikut mengawasi dari jauh. Jangan dekat-dekat. Mereka melihat Kasan berdiri di dekat pohon besar dekat sungai. Pohon yang sama. Tempat yang sama. Udara di sana lebih dingin. Angin tidak bergerak. Sungai mengalir pelan, tapi suaranya seperti jauh. Kasan berdiri sendiri. Lalu ia berkata pelan, namun suaranya jelas. Aku datang. Tidak ada jawaban. Kasan melanjutkan. Aku tidak bawa tumbal. Aning. Lalu udara seperti berubah. Daun pohon bergesekan sendiri. Dan suara itu muncul. Kau berani. Kasan menelan ludah. Aku takut. Tapi aku lebih takut kalau orang lain mati karena aku. Suara itu terdengar seperti tertawa. Kau terlambat sadar. Kasan mengangguk pelan. Air mata jatuh. Aku tahu. Aku datang untuk bayar. Dan dari balik kegelapan bawah pohon, bayangan hitam muncul. Lebih jelas. Lebih besar. Lebih menekan dari sebelumnya. Wati menutup mulut. Menangis tanpa suara. Budi gemetar. Sarman mengepal tangan. Bayangan itu mendekat ke Kasan. Kasan tidak lari. Ia berdiri. Menatap lurus. Lalu berkata lirih. Aku ikhlas. Tapi lepaskan Maga. Bayangan itu berhenti sesaat. Seakan mempertimbangkan. Lalu suara itu berbisik. Kalau kau ikhlas, kau milikku. Kasan menutup mata. Iya. Dan saat itu terjadi. Angin bertiup kencang sekali. Pohon bergoyang keras. Air sungai seperti bergejolak. Wati menjerit kecil. Tapi Sarman menahan mulutnya. Budi menangis. Matanya merah. Dalam beberapa detik, bayangan hitam itu menyelimuti Kasan seperti kabut gelap. Tubuh Kasan tidak terlihat lagi. Hanya terdengar suara napas berat, lalu hening. Angin berhenti mendadak. Daun kembali diam. Sungai mengalir seperti biasa. Dan ketika kabut gelap itu hilang, Kasan Sua tidak ada. Yang tertinggal hanya botol cairan gelap yang tadi ia bawa, pecah di tanah. Dan bau kemenyan hilang pelan-pelan. Wati menangis keras, jatuh berlutut.